Selamat sore sahabat-sahabat DND di seluruh Indonesia. Hari ini kita jumpa lagi dengan DND. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusi membahas salah satu motor yang dilakukan pengerjaan restorasi di DND Garage. Hari ini nggak seperti biasanya. Hari ini saya ditemani salah satu kepala mekanik DND. Mukanya selalu serius. Berapa? Kita lagi live bang, lagi live. Oh iya. Oke gitu, berarti yang itu gitu. Lu kenalin dulu dah, lu siapa? Ngapain kerjanya di sini? Halo, saya mekanik DND. Saya di sini sebagai teknisi utama lah. Saya kalau di IG Ijul Aryadi, salam kenal untuk DND Indonesia. Oke, ini Bang Sur, ini kepala mekaniknya di DND. Sebenarnya DND mekanik bukan yang satu ini, tapi yang pencitraan cuma satu, di belakangnya sebetulnya banyak. Kita bekerja, ya Bang ya? Nah. Kita bekerja sebagai sebuah tim. Nanti someday kita akan kumpul semua di sini. Mungkin kalau dikumpul-kumpul ada, kemarin kita buat kaos, satu lusin habis ya? Berarti ada kurang lebih 12-an orang. Nanti kita bisa kumpul semua untuk memperkenalkan DND Team. Oke Bang, hari ini kita akan diskusi mengenai Win Biru. Oke. Masih ingat nggak Win Biru pada saat datang kondisi seperti apa? Dia datang itu dengan konsep, saya juga nggak ngerti juga konsepnya seperti apa ya. Konsep motornya pada saat Karena itu? waktu pertama datang itu dibilang drill terabasan, knalpot cakramnya kemana-mana, adanya di luar arem. Pasti dia nabrak kemana-mana untuk terabas. Untuk bagian arem dengan sasis dia miring kemana-mana juga. Pasti nanti setelah terabas rantai loncat-loncat. Jadi kita benahi kaki-kakinya, kita luruskan dulu kaki-kakinya. Nah terus pengeremannya kita betulkan posisinya biar kelihatan enak. Terus bagian depannya fungsinya kita normalkan kembali. Ya banyak lah yang dikerjakan. Oke. Jadi pada saat datang pun kita bingung sebetulnya ya. Betul. Ini motor sebetulnya mau konsepnya seperti apa Ya. gitu. Dibilang motor terabasan ya tidak pure terabasan. Kita sebut sebagai motor harian sangat jauh dari kelayakan karena motor itu pun secara tampilan sudah seperti gas track, tapi ya mau dipakai harian nggak ada lampunya, nggak ada segala macamnya. Dan kita lihat kondisinya memang cukup berat. Yang pertama pada saat itu saya melihat paling concern adalah dari sisi konstruksi sasis. Sasis itu kalau kita perhatikan itu melintir, ya Bang. Ke kanan ya. Kanan, ban itu sama sasis nggak ketemu dan saya nggak kebayang gimana rasanya untuk dikendarai gitu ya. Kemudian juga apa tadi dari sisi konstruksi pengereman, ya lu lebih paham lah. Nah jadi dia pengereman ini biasanya kalau di DND kita bikin master rem ini serapat mungkin. Oke. Jadi jangan sampai terlihat berantakan gitu. Iya. Karena memang DND itu stylenya sebetulnya lebih ke arah ke original, tapi Betul. pada saat teman-teman datang minta custom, kita pun bisa sebetulnya custom, tapi tetap pakemnya ke original. Kalau mau ekstrim sekalian sebetulnya. Betul. Gitu. Nah ini ngomong Bang Sur juga sebetulnya alumni bengkel custom yang ya adalah gitu, Ya. berpuluh-puluh tahun di sana. Gitu. Nah, tetapi di sini semua mekanik menguasai dari sisi konstruksi, dari sisi engine, wiring semuanya bisa. Gua puji-puji ya Bang ya. Bagus. Cuma gaji belum naik lagi nih. Oke, balik lagi. Nah, kemudian kemarin konsep akhirnya yang kita pilih ya tetap stylenya secara looking motor terabasan, tetapi dipakai untuk harian. Oke. Nah, kemudian pengerjaannya, kalau kita bicara pengerjaan, apa aja tuh Bang yang dikerjakan kemarin? Bagian depan kita lampu pasang standar Win semua. Yang awalnya tanpa ada lampu, tanpa ada sen, tanpa ada speedometer. Kita pasang pure semua punya Win. Jadi untuk kelengkapan berkendara kita pasang semuanya seperti spion, lampu dan lain sampai motor itu layak dikendarai Siang malam. di jalan raya siang malam. Kemudian setelah kelengkapan itu mungkin juga yang paling utama kita benahi dulu konstruksi sasis Bang. Sasis betul. Sasis itu dari segitiga, dari arem, dari sasis bagian tengah ke belakang sampai dengan saya ingat itu asnya pun nggak pada lurus. Betul. Jadi asnya itu pun kita benahi satu persatu. Jadi memang cukup berat kondisinya. Kan mungkin betul-betul dulu pakai terabasan. Mungkin ya. Ya bisa juga, tapi kalau dengan kondisi seperti itu kayaknya untuk tidak layak juga untuk terabasan karena bagian pengereman belakang master rem adanya di luar, dia menggunakan spare part dari motor bebek Oke. yang dipotong-potong. Jadi untuk konstruksi rem
nggak mungkin memadai untuk terabasan. Oke, sekarang kita dari konstruksi sasis kita beralih ke kaki-kaki. Jadi kemarin kalau tidak salah yang dilakukan itu merubah total konstruksi pengereman belakang. Betul. Jadi kita aplikasikan cakram belakang itu menggunakan CBR 150 original. Oh iya teman-teman, di DND beberapa komponen yang kita lihat itu ada fungsi safety-nya itu kita aplikasikan tepat yang original. Karena kita nggak mau ambil resiko. Karena itu komponen safety untuk teman-teman riding. Nah, kemudian untuk depan juga sempat dibenahi nggak kemarin? Untuk depan shocknya kita repair ulang karena olinya nggak ada, bautnya bottom shock Sering ya? itu copot, sambungan shocknya karena terlalu tinggi untuk ukuran loop wheel nggak dapet, jadi saya buang. Oke, pendinginnya dibuang ya? Buang. Sampai dapat konstruksi yang ideal. Ya. Ya, dilihat enak, dikendalikan juga enak. Kalau pengeremannya bagian depan masih pakai bawaannya? Kita pakai pertahankan karena punya dia original. Oke. Jadi cuma saya ganti selangnya aja karena yang aslinya dia terlalu panjang. Jadi saya ganti untuk menyesuaikan. Ya untuk dilihat look tampilan dia udah matching lah. Udah matching ya. Saya ingat juga pada saat kemarin itu motor itu nggak bisa dipakai boncengan karena nggak ada injekan kakinya. Betul. Nah kalau nggak salah, lu pasangin tuh belakang step ya, Step. dudukan konstruksinya juga. Cara masangnya sebenarnya nggak salah-salahan karena itu kan diinjek satu bobot pengendara belakang. Nah, Kalau pengelasannya nggak bagus, weldingnya nggak bagus, pasti patah. pasti melentok lalu. Gitu. Nah itu salah satu juga yang mesti diperhatikan dalam pembuatan step belakang. Memang secara tampilan keseluruhan kita kemarin nggak lakukan finishing ya bang ya? Untuk karena gini, karena mungkin keterbatasan biaya atau enggak. Oh iya. Jadi untuk body kita nggak repair ulang, terus rangka nggak kita repair ulang karena mengingat biayanya pembelian spare part terlalu tinggi. Ya, jadi pembenahan konstruksinya sudah memakan biaya cukup lumayan. Nah, kemudian untuk tampilannya memang udah dibiarkan apa adanya dulu. Yang penting fungsinya bisa maksimal. Konstruksi benar, mesinnya juga enak. Nah, kemudian kita beralih ke bagian mesin. Sebetulnya mesti kita panggil satu lagi mekanik kita nih, yang biasa nguplok-nguplok bagian mesin. Nah, nanti lain waktu kita panggil lah. Mesin itu kita lihat juga cukup parah ya bang ya? Parah, karena dari segi magnet dia nggak bisa dibuka dari perangkat. Oh iya, saya ingat. Jadi ini mesti dibawa ke bengkel bubut, nggak mampu juga. Akhirnya kita belek magnet ini, kita buang, kita hancurkan. Akhirnya setelah copot, karena kertasnya juga rusak, kita ganti. Jadi total semuanya? Total kertasnya pun dibuang semuanya? Dibuang, nggak terpakai. Jadi dari mesin motor ini, dari kerahas ini nggak ada yang bisa dipakai lagi, kita buang, kita ganti dengan copotan original dijamin. Jadi semuanya bagian mesin ya karena udah plak juga sih yang kemarin ya. Saya lihat juga bagian boring itu dilakukan quarter, night size, kemudian semua lahar-lahar kalau di sini di DND pada saat pembelahan kita lakukan pergantian semuanya untuk bagian lahar, baik lahar truk asnya ataupun lahar rasio, karena kita nggak mau kerja dua kali ya bang ya. Kita juga nggak mau ngakal-ngakalin bagian mesin. Kenapa diakal-akalin kita nggak mau? Pertama, waktunya lama. Kedua, ketahanannya berapa kuat. Yang ketiga, biaya lebih mahal karena nanti bakal bongkar lagi. Jadi saran kita pada saat mesin dibuka ya total aja sekalian. Kalau anggaran teman-teman masih kurang, ya disarankan fokus aja dulu ke fungsi. Nanti baru nyicil ke bagian yang lain. Kurang lebih begitu ya bang ya bagian mesinnya. Masukan kita begini ke teman-teman semuanya. Sebelum teman-teman membangun sebuah motor, lebih bagus dimatangkan dulu konsepnya. Arahnya mau kemana gitu. Nah seperti di DND. Di DND itu kan kalau pesen motor yang jadi jarang gitu. Karena memang kita waiting listnya cukup banyak, kita sarankan untuk datang ke lokasi, kemudian kita bicara konsep. Ini konsepnya mau seperti apa? Motor standaran, standar trail, semi trail, atau standar klasik, atau mau di custom, tracker, atau supermoto, atau seperti apapun. Insya Allah di sini bisa semuanya gitu. Tetapi kita matangkan dulu konsep agar kita dalam proses penyiapan spare part dan pengerjaan konstruksi itu tidak dua kali bekerja. Bahkan sampai detail masalah warna, kita berikan banyak opsi warna di sini. Mana yang betul-betul sesuai serak dengan keinginan. Termasuk bagaimana finishing mesinnya, pakai warna apa, termasuk bahkan warna peleknya dan warna jari-jarinya. Jadi ya teman-teman di sini nanti akan dapatkan motor-motor yang sesuai dengan keinginan teman-teman semua. Itu aja sih. Ya siap. Thank you ya bang ya. Oke, untuk siap. motor birunya. Mantap. Saya kerja dulu ya. Oke, thank you. Oke teman-teman semuanya, demikian review untuk motor Wind biru yang kemarin sempat datang ke DND untuk dilakukan restorasi. Hasil detailnya seperti apa bisa teman-teman simak dalam video berikut ini. Terima kasih, selamat malam semuanya.
Udah, saya kerja Oke. dulu tuh. Oke, thank you, Ya. thank you. Thank you untuk reviewnya. Oke, Izinkan- cut. Kram. Udah. Lu cuma begitu doang, keram lu. Anak muda dengkul, aduh, kopong. Kayak kelapa.